Oke, saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan Irian di Budiman Art Channel ya. Kali ini kita akan membahas atau ya mereview batu akik dari sisi visualnya. Lanjutan untuk video-video kemarin. Ini adalah sebuah batu ya dari Nrekang, Sulawesi. Ini disebut batu sisik naga. Mungkin Anda juga sudah pernah mengenalnya. Ini bongkahannya dari sebuah bongkahan berbentuk agak lonjong, membulat gitu ya. Dan ini saya potong bagi dua, hasilnya seperti ini. Nah, sebagaimana batu-batu akik sisik naga gitu ya, memang ini ada semacam sisik-sisik ya, sisik-sisik yang sisik ular gitu, seperti ini. Anda lihat pecahan-pecahan, semacam pecahan gitu ya, retakan atau juga apa ya, garis-garis yang melintang, ini membentuk sisik gitu ya. Nah, batu ini ya saya temukan dalam sebuah pameran waktu itu di Bandung ya, mau akhir-akhir boomingnya akik gitu ya. Banyak sekali pameran digelar di Bandung ini. Nah, kemudian saya tertarik pada batu-batu yang besar gitu ya, cukup lumayan lah waktu itu, dan saya bertemu dengan sisik naga ini. Ada beberapa versi yang sudah jadi, misalnya yang kecil-kecil ya, yang dibentuk cincin. Nah, kemudian saya mengambil yang bongkahannya, yang bulatannya gitu, karena bentuk-bentuknya ini batu gitu. Sisik naga ini biasanya ditemukan di sungai ya, di sungai. Jadi ini batu sungai, dan ini sudah dipotong, sudah dikinclongkan gitu ya, dikinclongkan. Nah, oke, silahkan dinikmati ya, sambil ngopi-ngopi, sambil minum teh atau apa kegemaran Anda ini gitu ya. Nah, pola abstraksi juga ya, jadi seperti kelihatan atau abstrak ya, lebih ke abstrak. Ini bentukan-bentukan alamnya seperti ini. Ini kebetulan garis-garisnya atau bidang garisnya lebih besar ya daripada sisik-sisik naga yang lain atau yang saya temukan gitu. Ini lebih agak lebar ininya, bentuk sisiknya gitu. Ini bisa dilihat ada rata-rata juga batu sisik naga ini abu ya, abu agak gelap, kemudian ada garis-garis hitam, orange atau coklat keemasan dan seperti itu, atau ya gabungan lah gitu, campuran-campuran warna yang seperti ini, sehingga membentuk komposisi yang ya begini gitu. Ini agak unik ya, tentu saja. Batu-batu sisik naga memang unik itu, saudara-saudara. Nah, ini pola-pola, ada yang simetrisnya, garis-garis yang kadang-kadang juga rancak gitu, tapi dia membentuk semacam retakan pada dinding atau ya pada kulit-kulit binatang yang raksasa gitu ya. Kalau ini yang raksasa nih, ini ularnya ular naga raksasa kayaknya. Bentukan-bentukan ini tentu saja saya ambil ya, mengambil komposisi, mengambil motif yang enak untuk dipandang gitu. Nah, ini perjuangan ya ketika kita membentuk sebuah batu akik itu. Ini untuk liontin dengan ukuran yang cukup besar, super jumbo kayaknya. Gitu ya. Nah, ini di sebaliknya Anda lihat juga sisik-sisiknya masih nampak gitu ya, dengan pola-pola yang agak besar. Nah, salah satu keunikan dari sisik naga ini juga kita bisa temukan ada semacam ini ya, semacam besi gitu ya, besi gini-gini seperti ini. Ada semacam tembaganya juga ada seperti ini, atau yang lebih menembagakan ini ya, kayak gitu. Di beberapa batu juga kadang-kadang ada huruf ya, seperti membentuk huruf gitu. Ini seperti huruf 1 atau I gitu ya, atau kita balik mungkin ini menjadi L gitu ya. Nah, sementara di atasnya ini ada angka 2, ini bentuk angka, bentuk ini keunikan tersembunyi lah yang lain dari sisik naga gitu ya, komposisi ini gitu. Di dalam karya-karya lukis juga kan kadang-kadang kita melihat ada seniman yang suka menerapkan angka atau huruf ya pada bidang lukisannya. Nah, kalau ini kan tidak membentuk satu kesatuan. Kalau di batu ini ya, kadang-kadang dia acak saja, ada nomor 1, nomor 2, 3, 8. Jadi kadang-kadang aneh juga itu, kenapa seperti itu, juga dibuat oleh alamnya ya seperti itu gitu. Dan ini yang membuat kenapa akik naga ini banyak diburu oleh para kolektor, karena keunikannya tadi gitu ya. Selain bentuknya atau motifnya yang memang sangat unik membentuk sisik naga, juga kadang-kadang ada unsur perak, besi, tembaga gitu ya di dalamnya itu. Nah, juga ada faktor huruf gitu.
Kadang-kadang kita temui huruf yang O, yang A gitu, yang B, angka 3, angka 7 gitu. Itu keunikan sisik naga yang lain gitu ya. Memang tidak semua batu yang dijual itu ada huruf atau ininya, tergantung si pembuatnya mengambil komposisi. Ini sisik naga ini sangat fenomenal ya, salah satu yang banyak diburu oleh kolektor gitu kan. Sementara ini batu ini ya seperti saya bilang di kemarin-kemarin ini tergantung dari penjualnya itu yang menyebutnya. Kalau saya kan tidak terlalu ahli untuk khususnya menelusuri asal batu-batu ini karena banyak sekali jenis-jenisnya ya di Indonesia, sampai liar lah, saya juga sampai bingung gitu. Ini dari mana batunya kadang-kadang gitu ya. Ketika kita melihat sebuah pameran gitu ya. Ini juga di sebuah pameran atau di mana ya? Atau saya lupa, ada di toko gitu. Konon menurut penjualnya ini adalah dari Papua gitu ya. Papua ini mirip batik gitu, batik Papua atau apa gitu ya. Ini rancak sekali gitu, bentuk-bentuknya itu membentuk komposisi batik gitu ya. Posisi batik yang rancak, putih, hitam gitu ya, abu gitu. Ini komposisi warnanya sebetulnya ini di latarnya sangat hitam gitu ya, hitam bang bara lah kata orang Sunda mah gitu ya. Bang bara kayak ini di batunya Edong gitu, hitam bang bara gitu ya. Ini juga hitam bang bara, cuma dia banyak dibintiki gitu ya, diberi bintik oleh putih dan abu, keabuan gitu, sehingga membentuk komposisi yang seperti hitam putih gitu ya, seperti lukisan hitam putih gitu ya, atau mirip ini ya, karya-karya batuan Bali gitu, abstrak batuan gitu ya. Nah ini juga hampir sama, nikmati aja sambil minum kopi ya, sambil minum-minum yang Anda sukai, asal jangan mabuk saja gitu. Oke, nah itu kan, nah ini rancak batik gitu ya, bentuknya ornamental seperti halnya dalam kain-kain gitu ya, kain-kain batik, pola-pola lukisan abstrak gitu ya, kayak widayat gitu ya. Kalau widayat tapi memang nggak seperti ini banget sih, tapi mungkin mengingatkan gitu ya, mengingatkan artinya ketika memandang semua tiba-tiba ini rasanya kok seperti lukisan si Anu misalnya atau siapa gitu kan, kayak gitu. Nah iya asik kan. Nah nih bolak-balik nih, ini dibentuk melengkung gitu ya. Ini tuh dimensinya entah berapa senti ini lumayan tebal gitu, berat juga ini. Waduh, udah orang Papua dia asik ya, dari Papua ini menarik sekali. Nah batu selanjutnya ini dari Sukabumi. Nah Sukabumi ini ya terkenal dengan emasnya gitu kan. Kalau Sukabumi itu banyak sekali di Cikotok apa gitu ya, itu banyak tambang emas, dan Sukabumi terkenal dengan batu-batu juga yang menarik gitu ya. Nah, salah satunya ini batu ini, saya tidak tahu ini namanya batu apa gitu ya. Yang jelas ini sebetulnya backgroundnya itu hijau ya, hijau toska gitu. Orennya dibentuk dari lebih ke pupus ya, oren pupus gitu. Ini oren yang tidak terlalu tegas, bukan oren kepiting, tapi ini lebih ke oren biasa gitu ya. Warnanya lebih keemasan sebetulnya, karena mungkin tambang-tambang emas kan banyak sekali di Sukabumi ini, seperti itu, sehingga pengaruh juga kepada batuannya seperti ini ya. Ini seperti komposisi yang saya ambil ini melihat dari agak segitiganya ada ya, terus segi empat yang agak lonjong, agak melebar gitu ya, lebih ke segi empat juga ada gitu ya. Nah ini unsur-unsur tembaga atau emas juga mungkin ya di sini. Nah enak sekali nih ya teman-teman. Oke, selamat menikmati, semoga terhibur ya dengan tayangan ini gitu. Ini untuk sementara sih bukan jualan gitu ya, ini hanya membahas saja bagaimana keindahan batu akik gitu. Jadi kalau Anda mau mengoleksi, minimal mempunyai pengetahuan apa ya, cara mengambil komposisi atau cara menikmati motif, coraknya, komposisi bidang, garis, teksturnya juga ada. Ini agak sedikit bertekstur, tapi sudah di glossy ya, di glowingkan gitu ya, digerinda, diperhalus dengan serbuk intan dan sebagainya oleh tukangnya gitu ya, seperti ini. Nah ini belenong, dibuat belenong juga oleh saya itu.
Nah, sementara untuk di baliknya ini komposisinya lebih ke abstrak lagi. Aduh, sorry. Alah, iya. Lebih seperti atak ya. Nah, ini ada kilo-kilonya, ini kilo-kilo tembaga atau emas atau apalah gitu ya. Yang penting dia mengandung unsur penambahan batu, ditambah batunya gitu ya, pemadatan. Ini bentukan-bentukan alam yang sangat luar biasa. Di Sukabumi banyak emas sehingga batunya juga mungkin tersepuh kena emasnya ada, atau ini bagian dari struktur urat emasnya mungkin yang bisa ditemui di sana gitu kan, seperti itu. Ini sangat menarik sekali. Ini saya bikin lagi ada 2 ya, ada 2. Nah, ini lebih asik lagi nih komposisinya, mengingatkan saya pada karya-karya batik juga, batik-batik Jogja gitu kan. Unsur emasnya ada, ini perada ya. Biasanya para pelukis kan suka ada yang menorehkan perada gitu di karya-karyanya. Nah, ini salah satunya mungkin komposisinya bisa seperti ini. Coba ini abstrak ya, abstrak gitu. Nikmat ya nontonnya itu, melihatnya gitu ya. Ini untuk kalung, cocok untuk kalung. Memang untuk kalung cuma agak besar ini. Harus dengan kalung perak kayaknya nih. Nah, gitu ya. Tuh. Asik kan? Seperti batik, rancak komposisi abstrak batik gitu. Alam bentuknya seperti ini dan ini sangat luar biasa gitu. Oke, ini rungkat juga nih, edisi rungkat juga ini. Wah, ya. Oke ya, batu selanjutnya ini juga hitam gitu. Ini nggak tahu dari mana juga nih, Sukabumi juga atau dari Sulawesi. Ini agak lupa lagi nih bilang apa pedagangnya gitu ya. Cuma ini agak hitam dulu. Kemudian ketika dipotong-potongnya ada beberapa bagian serat-serat kuning gitu ya. Nah, ini komposisi hitam kuning yang asik gitu. Coba Anda bayangkan ini apa, ada semacam rambut-rambut gitu ya ini. Pokoknya membuat hati rungkan gitu ya, membuat hati sangat jatuh gitu ya untuk melihat komposisi gitu ya. Nah, gitu. Tip alam itu luar biasa gitu ya. Ini maha besar ciptaan Tuhan yang maha agung. Oke, ini di sebaliknya juga sama ya. Ini latar hitam dengan serat-serat kekuningan, keemasan yang kayak rambut acak gitu ya. Mewah juga ini sebetulnya ya. Rambut-rambut emas yang ditaburkan di lubang hitam. Ya, aduh, keren. Oke ya, kita menikmati batu-batu ini sambil istirahat, sambil menikmati liburan, atau sambil apalah setelah Anda istirahat, menikmati. Nah, ini pokai ya, alias fosil kayu. Ini saya ambil komposisinya seperti ini. Seperti tegak lurus dengan langit lah, kalau dalam cerpennya Iwan Simatupang itu. Hitam jelas ya, ada hitam, kemudian ada garis-garisnya, Anda lihat gitu ya, ada garis-garis kayunya, agak serat-seratnya itu kelihatan gitu. Gitu. Ini juga asalnya berbentuk lempengan 4 persegi, kemudian saya bentuk liontin karena saya ngambil ini posisi hitam putih yang ngeunaheun gitu ya, semacam sapuan yang brushstroke atau ya besar gitu. Ini membentuk serat hujan malam. Apa lagu dangdutnya apa nih judulnya nih saudara-saudara? Oke ya. Nah, ini disirungkan juga. Aduh, asik ya. Ini ada juga nih punya lagi nih komposisinya yang seperti ini. Nah, tapi sudah banyak garis-garis ya, mungkin karena usia atau waktu dan juga cuaca. Jadi batunya seperti ini. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga menghibur. Sampai bertemu lagi dalam edisi apa ya, bukan ngabolang, tapi ini lebih ke review batu akik dari sisi visual ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.